Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade dengan NIM 44211153. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Corporate Media Relation. Nah, baik, di sini saya akan menganalisis gaya komunikasi para tokoh dunia. Nah, apa sih gaya komunikasi itu? Gaya komunikasi merupakan langkah yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan untuk menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator memiliki gaya dan ciri khas yang berbeda-beda. Perbedaan gaya komunikasi dapat dilihat dari segi pendidik, budaya, lingkungan, keluarga, pengalaman, dan lain sebagainya. Gaya komunikasi yang dimiliki oleh setiap individu mengikuti situasi dan kondisi yang ada sehingga menciptakan beberapa gaya komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam gaya komunikasi. Macam-macam gaya komunikasi terdiri dari 3. Yang pertama, gaya komunikasi pasif. Yang kedua, gaya komunikasi agresif. Dan yang ketiga, gaya komunikasi asertif. Yang pertama, gaya komunikasi pasif. Orang yang menggunakan gaya komunikasi pasif cenderung menghindari segala macam konflik. Gaya komunikasi ini cenderung menempatkan diri sendiri dalam situasi kalah maupun menang dan menghasilkan perasaan tertindas, marah, dan kehilangan kontrol. Dan yang kedua yaitu gaya komunikasi agresif. Orang yang menggunakan tipe komunikasi ini akan menciptakan situasi menang atau kalah. Individu ini akan menggunakan intimidasi dan kontrol terhadap orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu gaya komunikasi asertif. Orang yang menggunakan tipe komunikasi yang asertif akan langsung mengarah pada situasi menang atau menang. Gaya ini menghormati keinginan dan pendapat pribadi, juga keinginan dan pendapat orang lain. Selanjutnya kita masuk ke biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan pria Parepare, Sulawesi Selatan, kelahiran 25 Juni 1936. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1,4 tahun dan 2 bulan menjadi wakil presiden RI ke-7. Habibie merupakan keturunan antara orang Jawa dari ibunya dengan orang Makassar atau Parepare dari saudara ayahnya. Selanjutnya kita masuk ke gaya komunikasi B.J. Habibie. Ciri khas gaya berkomunikasi B.J. Habibie yakni sangat terbuka, namun terkesan mau menang sendiri. Dalam berwacana dan alergi terhadap kritik, akan tetapi ia no hard feeling sangat demokratis dan konteks komunikasi rendah. Ia selalu berbicara dengan cepat sehingga khalayak kadang tidak paham. Selanjutnya, B.J. Habibie menggunakan bahasa low contact. Ketika marah, ia sering melototkan mata kepada yang dimarahi, raut muka memerah dan suara keras. Ia juga dikenal sebagai sosok yang temperamental, apalagi kalau diajak berdebat. Namun, gaya komunikasi B.J. Habibie sangat menarik. Kecerdasan dan kejeniusannya sangat tampak dalam isi, diksi, dan makna kata-kata dan kalimat yang disampaikan oleh B.J. Habibie. Karismatiknya muncul karena kecerdasan yang tak bisa ditutupi. Tampak jelas dominasi logika yang membuat publik tertarik mendengarkan B.J. Habibie. Gaya komunikasi politik B.J. Habibie ini mampu mengantarkan bangsa Indonesia dalam keterbukaan, demokrasi, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, keberhasilan pemilu yang jujur dan adil, dan pemulihan ekonomi rakyat dengan cara bagus dan baik. Nah, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan tentang gaya komunikasi para tokoh dunia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.